Sampurasun, hai wargi Karawang. Pada hari ini saya sedang mengunjungi salah satu desa luar biasa di Karawang, yaitu Desa Sedari dengan potensi wisatanya yang luar biasa. Tadi pagi saya sudah mengunjungi wisata mangrove, lalu dilanjutkan dengan susur sungai menggunakan perahu, dan saat ini saya sedang berada di tempat luar biasa, yaitu Pantai Sedari. Tapi rasanya kurang lengkap jika misalkan belum berbincang atau mengulik lebih dalam. Maka hari ini saya sedang bersama dengan dua sosok luar biasa di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan dirinya Bapak? Nama saya Rasna, selaku Kopdarwis Desa Sedari. Saya Agus, selaku Ketua Bumdes sekaligus Ketua Pengawal Wisata Pantai Sedari. Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya ya Bapak. Terima kasih dari pagi hari saya sudah diantarkan dari awal sampai sore hari ini. Jadi saya izin mau tanya sedikit ya Pak, mungkin agak banyak sih. Nah tadi kan pertama itu saya mengunjungi wisata mangrove ya Pak. Nah untuk potensi yang ada di Desa Sedari ini selain itu ada apa aja sih Pak? Alhamdulillah potensi yang ada di Desa Sedari yang kami untuk saat ini baru ada 4 potensi yang ada di Desa Sedari yang mudah-mudahan memang jadi wisata unggulan di Kabupaten Karawang. Yang pertama potensi yaitu ada hutan mangrove yang tadi disebut hutan Cipiong, mangrove Cipiong. Terus yang kedua susur sungai yang mungkin bagi wisatawan kalau memang ingin suasana baru, wisata susur sungai ini yang serasa bukan seperti di Kabupaten Karawang. Mungkin hutan ini mirip dengan hutan-hutan yang terkenal lah di luar sana yang seperti hutan Amazon. Yang ketiganya kita juga mempunyai wisata Pantai Sedari dan juga di sini alhamdulillah kita mempunyai wisata religi. Wah luar biasa, jadi selain wisata alam, ada juga wisata religinya nih teman-teman. Tapi pertama saya penasaran dengan wisata mangrove ya. Untuk wisata mangrove sendiri nih Pak, tiketnya itu untuk masuk berapa sih Pak? Tiket untuk masuk di wisata hutan mangrove ini cuma 10.000, murah per orang. Wah sangat terjangkau ya Pak. 10.000 ini udah dapat fasilitas apa aja nih Pak? Alhamdulillah kami sudah sediakan di dalam, yaitu ada spot selfie, foto-foto selfie, terus ada jembatan panjang warna-warni yang ada mengelilingi di hutan mangrove tersebut, dan juga ada tempat karaoke. Dan yang lebih harus diketahui oleh wisatawan bahwa hutan mangrove Cipiong ini ada nilai sejarah, ada tanda tangan peninggalan Presiden kedua yaitu Presiden Haji Muhammad Soeharto. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi selain ada wisata alamnya, ada wisata bersejarahnya juga ya Pak. Dengan 10.000 saja kita sudah bisa merasakan semuanya Pak? Iya. Tanpa dipungut biaya apa-apa lagi nih? Tidak. Wah luar biasa, memang terjangkau ya Pak ya. Dan untuk jam operasionalnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Kalau jam operasional di Cipiong sendiri itu mulai dari jam 6 sampai jam 17 kita tutup. Itu malamnya nggak ada. Jadi weekend atau weekday jam segitu ya Pak? Iya. Dan dengan 10.000 itu bebas waktunya gitu, jangka waktunya? Bebas ya, tadi paling juga pas ketika jam 5 sore udah pengunjung kita keluarkan karena mengingat ya memang hutan juga. Iya. Jadi menjaga ya Pak. Iya betul. Jadi memang luar biasa wisata mangrove itu tadi yang saya rasakan juga memang adem ya Pak ya. Terus juga terjaga, kayak jarang banget terlihat adanya sampah ya Pak ya. Jadi memang dikelola dengan sangat baik ya Pak. Alhamdulillah. Nah selanjutnya itu ada susur sungai ya Pak. Untuk susur sungainya ini biayanya berapa sih Pak kalau misalkan mau naik perahu gitu? Yang untuk saat ini, untuk susur sungai biasanya kita dikenakan biaya itu per orang 40.000. Cuman untuk peminat yang susur sungai ini 40.000, kita biasanya dibekali air minum dan juga snack. Wah. Jadi 40.000 itu udah sepaket minum dan makanan ya Pak ya. Susur sungai ini apakah ada jarak tertentu nih Pak? Misalnya dalam waktu 1 jam kah gitu? Terus menyusuri apa aja sih? Dalam susur sungai ini yang kami kenalkan di sini kurang lebih 1 jam. Jarak kurang lebih, jangkauan itu kurang lebih 3 km. Juga kita memberikan nuansa alam ya, hutan mangrove menyusuri sungai, sehingga kita bisa
melihat habitat-habitat yang ada di sana seperti burung atau biawak atau berang-berang yang sudah ada hadir di sepanjang pesisir sungai. Wah, luar biasa memang. Tadi juga ketika saya menyusuri sungai, vibes-nya itu bukan seperti ada di Karawang ya Pak ya. Seperti ada di sungai Amazon ya kata. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Nah, untuk destinasi terakhir ketika susur sungai itu langsung ke Pantai Sedari Pak? Apa bisa kemana gitu? Ya, dari pinggir sungai bisa kita langsung sandar dari perahu tersebut ya, langsung ada di pintu masuk Pantai Sedari. Kebetulan di sini juga memang beliau selaku pengelola yang ada di sini. Oh iya, jadi memang dengan susur sungai itu selain bisa menikmati pemandangannya, tapi juga sekaligus transportasi ya Pak yang mengantarkan ke Pantai Sedari. Nah, tadi kan saya sudah menikmati keindahan alam yang ada di Pantai Sedari ini Pak. Saya pengen tahu sih kalau misalkan di Pantai Sedari ini untuk aksesnya nih Pak, apakah motor mobil itu udah bisa masuk Pak? Alhamdulillah, jadi mobil, motor semua bisa masuk ke wisata Pantai Sedari. Jalanannya juga udah bagus ya Pak ya? Cukup bagus. Iya. Nah, untuk Pantai Sedari ini memang dibukanya dari 2017 Pak? Dari 2017, jadi wisata yang ada di Sedari semua maksimalnya dibuka 2017. Karena 2017 itu baru terbentuknya akses jalan menuju desa lain, desa luar. Wah, luar biasa ya. Ternyata Desa Sedari ini desa ajaib teman-teman. Karena dalam jangka waktu 5 tahun, dari tahun 2017 hingga 2022, sudah pesat dan bisa dikenal oleh banyak orang. Dan Pantai Sedari sendiri nih Pak, untuk akses masuknya sendiri itu tiketnya berapa sih Pak? Tiketnya sangat terjangkau, hanya Rp10.000 untuk per orang. Wah, Rp10.000 saja ya Pak. Dan 10.000 ini tuh udah dapat apa aja sih Pak fasilitasnya? Fasilitasnya bebas memilih di dalam tempat wisata, sesuka hati, silakan aja, jadi tidak ada biaya yang lain-lain. Apakah ada batas waktunya Pak? Batas waktunya dari jam 6.30 pagi hari sampai jam 17.30 sore hari. Jadi masih bisa lihat sunset ya Pak ya? Tapi adakah alasan tertentu kenapa ini tuh cuma sampai 17.30 Pak? Jadi kita wisata pantainya dibuka hanya siang hari, dan malam harinya kita kasih kesempatan untuk wisata religi. Karena religi ini biasanya banyak dikunjungi malam hari. Oh, seperti itu. Adakah larangan tertentu misalnya Pak kalau misalkan mau mengunjungi Pantai Sedari? Larangan wisata Pantai Sedari tidak ada. Jadi yang ada larangannya paling secara umum aja, tidak boleh bawa miras dan senjata tajam. Seperti itu. Adakah alasan tertentu Pak kenapa sih nggak boleh bawa miras gitu? Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya di pantai-pantai biasanya di malam hari itu ada pesta gitu kan, di sini diganti dengan wisata religi ya Pak. Betul. Jadi kita pemerintah desa sepakat dengan masyarakat ingin menciptakan wisata halal yang ramah bagi keluarga. Jadi maka hal-hal yang negatif kita larang. Oh, jadi saling menjaga ya Pak antara pengunjung dengan masyarakat setempat seperti itu. Nah, untuk tujuan nih Pak, adanya di pemerintah ini selain dengan adanya wisata halal, apalagi sih Pak harapannya ke depannya gitu, tujuannya gitu? Tujuan dari pemerintah desa dan kita selaku pengelola sepakat kita ingin menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri. Jadi tujuan wisata dibuat ya untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri, dan alhamdulillah ini mulai terbukti, berlahan-lahan terbukti bahwa masyarakat mulai membaik ekonomi. Jadi ekonomi masyarakat yang mandiri ini terbukti dengan banyaknya usaha-usaha yang dibuka ya Pak. Tadi saya menyusuri banyak banget wisata kuliner di sini nih Pak. Ada nggak sih makanan yang khas dan harus dicoba gitu kalau misalnya ke sini? Wisata di sini khasnya itu makanannya adalah ikan bakar potong, ya, ikan kuro. Oh, jadi 2 makanan itu yang memang harus dicoba ya Pak kalau ke sini. Itu saya harus banget coba sih Pak, karena kayaknya enak banget ya dinikmati di pinggir pantai ya Pak.
Nah untuk BUMDes, karena kan tadi saya mendengar bahwa Bapaknya adalah Ketua BUMDes ya Pak. Nah untuk kontribusi dari BUMDes sendiri apa sih Pak kepada masyarakat? Kontribusinya satu, selain menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, kita juga sudah menciptakan penghasilan desa dan juga penghasilan daerah. Wah luar biasa. PADES dan PAD. Masya Allah luar biasa ya, ternyata memang bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan juga pengunjungnya yang menjaga agar pantai ini tetap asri ya Pak ya. Nah untuk dari Bapaknya nih, ada nggak sih yang mau disampaikan kepada warga Karawang terkait Pantai Sedari? Kami mengajak kepada masyarakat Karawang dan di luar sana, mari datang berkunjung ke desa kami, desa wisata. Kami punya 4 potensi wisata, yaitu mangrove, sisir sungai, religi, dan pantai. Semuanya dengan tiket yang terjangkau, hanya Rp10.000 dan ramah bagi keluarga. Wah luar biasa. Ada asuransi. Iya, wah ada asuransi nih Pak. Ada asuransi di dalam tiket. Asuransi seperti apa tuh Pak? Asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan. Kesehatan, jadi aman ya Pak ya? Insya Allah. Nah biasanya tuh ramainya di hari-hari apa sih Pak? Ramai biasa di hari Minggu. Oh lebih ke weekend ya? Hari weekend saja. Ya. Itu biasanya jumlah pengunjung tuh banyaknya di weekend sampai mencapai angka berapa sih Pak? 1.000 sampai 1.500. Wah banyak banget tuh. Dari angka tersebut apakah hanya warga Karawang Pak yang visit gitu? Alhamdulillah yang hadir di wisata kami di sini bukan cuma dari Karawang, tapi dari luar Karawang, dari Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Bandung. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata Pantai Sedari ini dikenal bukan hanya oleh warga Karawang, tapi sampai terkenal ke daerah lain. Jadi bagi semuanya jangan lupa untuk visit Pantai Sedari, bukan hanya Pantai Sedari, tapi juga potensi wisata lainnya yang ada di Desa Sedari. Jadi terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya pada hari ini. Maaf saya banyak merepotkan dan banyak bertanya juga. Terima kasih untuk bantuannya ya Bapak. Teman-teman, ternyata sudah sampai di penghujung acara. Saya sudah berbincang dengan 2 sosok yang luar biasa, mengulik lebih dalam mengenai apa yang ada di Desa Sedari. Ternyata Desa Sedari ini adalah desa luar biasa yang dibuka secara umum itu dari 2017, tapi dalam jangka waktu 5 tahun sudah pesat. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman harus visit ke Desa Sedari dan rasakan sendiri bagaimana bisa menikmati pantai yang asri. Selain itu juga bisa menyusuri sungai dan juga berfoto di mangrove. It was wonderful experience with beautiful place. So don't forget to visit. Thank you for watching. Goodbye.